yang mau dimanfaatkan gitu. Nah, si lignocellulosic biomass ini si bagian dari lignocellulosic biomass ini, si kayu dan si ini itu masih bisa kita breakdown lagi fungsinya sebagai apa aja. Kita jadi material, contohnya kayu, sebagian kayu yang emang kuat dan tahan lama, dijadiin furnitur atau bahan-bahan kayak gitu. Terus dia juga bisa dikonvert sebagai chemical. Ini udah mulai sejak ini udah lama ya, konsep dari biomass menjadi chemical itu udah lama, karena kalau kita akibatnya kayak membakar biomass, kita otomatis ini ada Skype. Skype pakai ini nih, pakai link. Nih, gua post sekarang. Oh, di post tuh. Ikutin link. Bentar. Mas Agus diklik aja di link. Di PPI ya. Dicek di event postnya. Maaf. Santai. Sebentar. Ya. Jadi dia konsepnya itu biasanya karena kayu itu gabungan dari banyak bahan organik. Dia mau dipanasin di bahan organik kan satu-satu. Jadi dia bisa diambil sebagai chemical murni kayak gitu. Nah, yang sekarang lagi hit banget itu dari biomasa menjadi bahan bakar, karena ini yang mau dijawab sama dari background yang tadi kita lihat ya, dari kebutuhan energi secara keseluruhan. Nah, ini banyak caranya, itu bisa secara mekanikal, tadi saya jelasin, biological maupun thermochemical. Tapi yang bakal kita fokus tadi adalah thermochemical. Jadi si biomasa ini, kalau kita lihat, dia ada perlakuan secara fisik, thermal, biological saya skip karena itu bukan keahlian saya. Untuk fisik kita bisa digiling terus dia jadi lebih kecil dan bisa dibakar, kayak kayu bakar segala macam. Atau pemadatan biasanya dibikin pelet si biomasa ini dibikin pelet. Terus tadi dia dibakar juga, atau dikeringin terus dibakar. Sama kayak yang konsepnya kayak tungku-tungku di rumah-rumah orang, traditional biomass kita bilangnya, dia diperlakukan secara fisik. Tapi kita juga punya perlakuan secara thermal, itu bisa karbonisasi sama pirolisis yang lagi hit-hitnya ya. Itu intinya adalah kita mau ibaratnya membuat si biomasa ini lebih memiliki nilai energi yang tinggi. Karena biomasa ini isinya air doang ibaratnya. Kayak kayu itu isinya kayak 20% air gitu. Kita pengen menghilangkan airnya, menghilangkan bahan-bahan kimia yang tidak punya nilai energi, dan kita tetap menyimpan bahan-bahan yang tinggi energi gitu di dalam si biomasa ini. Nah, dan si pirolisis ini dikenal dari Perang Dunia Kedua. Zaman dulu itu mobil-mobil di Jerman, sekitar ada 4.000 mobil, dia dijalankan menggunakan biomasa. Jadi kayu, kalau dimasukin kayu, dan mobil itu bisa jalan. Bisa dicari ya linknya, itu pakai proses gasifikasi namanya. Itu intinya mirip-mirip pirolisis juga. Dia ada beberapa model pirolisis, ada fast pyrolysis, ada intermediate pyrolysis, ada torrefaction. Ini ibaratnya cuma kayak apa yang membedakan itu adalah cara manasinnya, berapa temperaturnya, terus seberapa cepat kita manasin si kayu, itu akan menghasilkan liquid, solid, atau gas produk yang berbeda-beda. Jadi dia komposisinya beda-beda. Ini nggak begitu jelas, nanti saya jelaskan karena sekarang kita akan melihat lebih dalam di fast pyrolysis. Dulu waktu saya menggunakan slow torrefaction. Ini suhunya rendah, hanya 300 derajat, dan dia dipanasin secara perlahan, 20 derajat per menit sekitar. Dan itu hasilnya adalah banyaknya solid. Jadi banyak yang menguap dikit, yang solidnya tetap banyak di dalam si biomasa yang kita masukin. Sekarang saya bermain di fast pyrolysis, itu temperaturnya sekitar 500 derajat, dan dia bisa sampai mungkin sekitar hitungan dari 0 sampai 500 itu dalam hitungan detik. Dia memang sangat cepat membuat si biomasa ini berubah jadi cairan. Tapi bukan menguap ya, bukan terbakar, tapi dia menjadi mencair si biomasa. Susah juga bahas ya. Nah, jadi di Finland, karena saya membuat hasil di Finland, ini udah banyak si pyrolysis plant dibilangnya. Jadi dia masukin kayu ke dalam sebuah reaktor, ke dalam tabung yang gede itu, terus semua oksigen diusir pakai nitrogen. Jadi di dalam si tabung itu nggak akan ada oksigen, karena oksigen akan membuat si kayu terbakar, gitu. Jadi kita cuma ada nitrogen ini inert dibilangnya, kondisi inert, terus dipanasin dari luar. Jadi dikasih kalor yang banyak, nanti dia dengan cepat ya, jadi cepat banget. Jadi biasanya biomasa dijadiin kayak
butiran-butiran kayak kecil-kecil gitu dihancurin, dihalusin, terus nanti dia dimasukin ke akar udah panas. Nanti si biomasa ini mencair, dia akan masukkan namanya bio oil, bilangnya bio oil. Jadi dia cairan dari biomasa itu, dari kayu. Nah, setelah phase pyrolysis, dia di hot fermentation karena kita kan udah bilangnya di dalam kayu ini banyak air. Dipisahkanlah si air dan si biomasa cair itu. Bentuknya akan seperti minyak nantinya, karena dia komponennya organik kayak minyak goreng. Tapi campuran, lebih banyak campurannya dan lebih reaktif. Nggak bisa dimakan juga, nggak bisa buat ngegoreng intinya. Tapi si bio oil ini ibaratnya kayak kumpulan zat-zat organik. Nah, si bio oil ini sudah banyak diakomodasi sama peneliti. Jadi dia udah bisa dipakai langsung, dia langsung dibakar, atau dia bisa di-upgrade, biasanya dikasih hidrogen, nanti dia menjadi sekualitas bensin. Kayak gitu, udah banyak si penelitian di bio oil. Nah, yang jadi masalah adalah, ini tuh sekitar 80% dari produk, dan kita punya air yang nggak cuma air doang, itu 20%. Inilah yang jadi bahan penelitian saya waktu S2. Jadi air ini mau kita apain sih? Apa aja yang ada di air itu gitu? Mau kita apain sih airnya? Ngerti nggak ini? Jawab ini. Sip. Nah jadi si air ini, nih kita lihat ya, ini bio oil hasil ini sebelum dikondensasi dan sebelum dipisahkan. Ini tuh si aqua extraction, si airnya, dan ini adalah si oilnya, si bio oilnya. Mereka akan dipisahkan. Nah si air ini ternyata setelah diteliti itu dia mengandung banyak zat organik yang larut dalam air. Contohnya gula atau asam asetat dan banyak zat-zat organik lain yang ada di situ, plural kalau yang tahu bahas kimia. Nah si zat-zat organik ini bisa pernah diteliti untuk diekstraksi kayak levoglukosan. Jadi dia kayak gula gitu, kayak sejenis gula. Saya kurang tahu dia fungsinya apa, tapi dia kayaknya dia saya harus tahu, saya nggak mau ngomong yang salah. Pokoknya glukosa ini dia diteliti banyak juga untuk kayaknya bukan buat makanan sih yang pasti. Cuma dia kayak akan dijadikan biofuel lain. Jadi dia kayak untuk di fermentasi sih ya, kayak buat difermentasi untuk jadi bahan bakar. Pokoknya glukosa ini kayak bahan baku dari kayu yang bisa difermentasi oleh bakteri makanan. Nah, dia bisa diekstraksi, diambil. Tapi biasanya itu nggak efektif karena konsentrasi levoglukosa ibaratnya cuma 1% dari seluruh si air ini. Nah, makanya di CPTP ini punya ide bagaimana kalau si gula ini kita steam reforming. Steam reforming ini udah terkenal kalau kalian pernah main ke pabrik pupuk. Saya yakin nggak pernah. Dulu saya kan di pabrik pupuk. Jadi kita tuh biasa sekarang si gas alam kita kasih air. Coba jangan dilihat O2 dulu. Misalkan ini gas alam ceritanya. Jadi N-nya 1, M-nya 4, O-nya 0. Itu akan jadi gas alam. Gas alam ditambah air, dia akan menjadi hidrogen dan karbon dioksida. Itu namanya proses steam reforming. Nah, sekarang kita pengen coba gimana kalau misalkan kita ganti si gas alamnya ini jadi air ini. Air ini mengandung banyak zat organik yang macam-macam. Kita kasih steam, kita kasih air, dia bakal berubah jadi hidrogen sama CO2 enggak? Gitu. Kita pengen lihat. Nah, cuman itu pernah diteliti tahun lalu dan mereka punya hasil yang cukup memuaskan. Sekarang mereka pengen lihat gimana kalau kita tambah oksigen. Karena secara teoritis, kalau misalkan kita kasih oksigen, dia akan punya stabilitas yang lebih bagus. Karena kita juga mensuplai energi dengan menghasilkan oksigen. Jadi sebagian biomasa yang terbakar kasih energi untuk reaksi yang lain. Kayak gitu, itu reaksi yang kita pengen. Nah, proses ini nggak berjalan sendiri karena dia endotermik dan butuh temperatur yang sangat tinggi. Kalau pengen kita jalanin, itu kita tinggal nggak bisa. Jadi kita pakai katalis. Katalisnya itu akan dijelaskan di metode. Nah, jadi inti dari penelitian saya kemarin adalah saya pengen menghasilkan hidrogen dari water fraction-nya pyrolysis oil. Dan di sini yang diteliti adalah katalis apa yang cocok untuk proses tersebut dan juga bagaimana efek dari si penambahan oksigen terhadap si proses tersebut secara umum. Metodenya kita pakai feedstock dari VDT. VDT pernah punya di tahun 2012 mereka punya stok banyak banget sisa airnya itu.
yang bisa dipakai. Dan kita pakai 3 jenis katalis. Ada ini katalis pertama ini katalis yang dipakai untuk gas alam. Katalis yang pertama dipakai buat gas alam yang udah komersial. Katalis monolit sama yang di bawahnya ini nikel over zirconia. Ini buatannya VDT. Jadi dia belum tersedia secara komersial. Dia hanya 1 katalis komersial dan 2 katalis in-house made-nya VDT. Ini cuma kayak variasinya aja. Saya menggunakan 16 variasi. Itu 3 katalis dan 4 jenis rasio oksigen terhadap karbon. Jadi seberapa banyak oksigen. Makin ke bawah makin banyak oksigen. Ini tipe-tipe katalis apa aja. Enggak. Nah, jadi ini skema alat ya. Kalau yang pada bingung, gimana cara si Aji melakukan percobaannya? Jadi ini reaktor nih, ini adalah reaktor. Jadi saya taruh katalis di sini, tingginya selalu sama, volumenya selalu sama, cuma tipe-tipenya aja beda. Katalisnya beberapa macam, beda-beda. Nanti ini ada pompa, dia bakal mompa si pyrolysis oil aqueous fraction, si water fraction dari bio oil itu ke dalam si namanya feeder, kayak ada sprayer, jadi kayak nyemprot gitu. Dia disemprot pakai nitrogen dan udara kalau saya butuh oksigen. Jadi dihitung lah berapa banyaknya si udara yang harus masuk. Jadi si udara sama oksigennya nyampur di line-nya, terus bakal nyemprotin si airnya. Jadi kayak disemprot ke si katalis. Jadi nanti di dalam situ, karena si water fraction ini udah punya air, kita nggak nambahin steam lagi. Jadi airnya datang langsung dari si bahan baku. Dari si bahan baku itu, dia bakal bereaksi sama katalis dan zat organik yang ada di dalamnya, membuat hidrogen. Kayak gitu. Nanti di sini gasnya keluar, gas produk, kita dinginin untuk menghilangkan air yang masih tersisa, dan juga buat ngilangin zat-zat yang larut dalam air, kita ada namanya gas cleaner. Di sini gas cleaner. Nanti kita lihat, habis itu kita cek di gas analyzer. Ada nggak hidrogen yang muncul atau cuman CO2 aja dibakar doang tiba-tiba. Jadi kayak gitu. Ini apa hasilnya? Oh enggak belum. Dan ini ada banyak juga masalah-masalah yang terjadi selama masa si reaksi ini gitu. Dia si sprayer ini bentuknya kayak gini. Jadi si airnya keluar dari sini, harusnya dari yang melengkung, nanti disemprot sama udara. Cuma bisa dilihat bahwa dia karena panas si reaktornya sekitar 700 derajat mungkin, itu dia si airnya malah terpolimerisasi. Jadi dia kayak gula kalau kena panas jadi karamel kayak gitu. Dia bahan organik mirip bentuknya. Jadi pas keluar dia kena panas jadi mengaramel, terus nusuk si sprayer lah. Terus dia karena ini si reaktornya tinggi ya, sebelum nyampe katalis itu dia masih jauh. Pas nyemprot dia udah jadi karamel duluan lah di atas, jadi bentuk kayak gini segala macam. Terus inilah tipe-tipe dari masalah-masalah yang dihadapi. Nah, hasilnya ternyata dia menghasilkan hidrogen, dan itu salah satu komponen yang paling banyak di gas produk. Hidrogen itu yang warna ungu, dia selalu di atas, dia di atas 7%, tapi terus menurun. Ya, itulah tantangannya. Jadi ini cuma contoh hasilnya aja, saya nggak akan ngejelasin terlalu banyak. Ini dengan parameter yang sama, dengan katalis yang berbeda. Ini katalis komersial ditambah katalis VDT. Ini katalis VDT murni. Kita bisa lihat bahwa semua katalis bekerja untuk menghasilkan hidrogen dari bahan baku yang kita punya. Tapi katalis yang gabungan antara katalis komersial dan katalis VDT punya stabilitas yang baik, dia nggak begitu turun langsung. Jadi dia bisa mencapai titik tertentu dan terus stabil sampai waktu yang cukup lama. Gitu. Ini semuanya dilakukan dalam waktu 4 jam, dan ada satu yang ini kita lanjutkan selama 21 jam atau 16 jam. Terus kayak gitu. Nah, hasilnya ternyata si penambahan oksigen juga berpengaruh positif terhadap pembentukan hidrogen. Terus ya banyaklah penemuan-penemuan kecil yang ditemukan, kayak penambahan oksigen bikin temperatur oven turun, berarti kita nggak perlu mensuplai terlalu banyak panas karena sebagian panas sudah dihasilkan dari dalam. Terus ya
kayak penambahan katalisnya PTT membuat si proses lebih stabil ya. Itu banyak didiskusikan, bisa dibaca di tesis saya kalau mau saya kajian kayak gitu. Saya juga question saya pikir sudah terjawab. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan di Indonesia gitu kan. Ini dulu saya waktu saya tesis S1 saya pernah mapping potensi biomasa Indonesia pada tahun itu ya, dari 2 tahun yang lalu. Ini data dari 2 tahun yang lalu, dan ini datanya bahkan lebih tua lagi, ini 2010, berarti sekitar 4 tahun yang lalu datanya. Jadi kan di Finland udah maju nih ya, dia udah mulai pyrolysisnya dan udah mulai mengembang intensifikasi proses di pyrolysisnya itu dengan membuat hidrogen. Sementara di Indonesia, kalau kata saya sih kita harus tarik mundur. Mau nggak Indonesia membuat pyrolysis plant? Di sini sudah terbukti di sini bisa dijalankan, dan ternyata kalau kita lihat kita punya potensinya. Jadi ada 4 limbah utama yang ditemukan dulu. Sebetulnya dia ada kayak listnya tuh ada sampai 9 gitu. Tapi ini 4 yang paling tinggi potensinya. Itu limbah padi, kayu karet. Jadi saya kaget banget waktu saya tahu ada kayu karet di sini. Terus ada limbah tebu dan limbah kelapa sawit. Kalau kita lihat ya, kita yang banyak di diskusi Indonesia tentang kelapa sawit, benar ya. Limbahnya itu kecil karena dia udah diutilisasi di dalam pabriknya. Jadi kalau kita lihat, kalau tahu tanaman kelapa sawit yang tandannya itu, yang di sodok-sodok terus di stok, itu kan yang diambil cuma biji-biji doang tuh ya. Nah, si kulitnya itu tuh langsung dibakar. Dia punya buat menghasilkan energi gitu, buat dibakar. Jadi emang efisien banget proses-prosesnya. Makanya dia limbahnya nggak begitu banyak. Limbahnya kecil. Sementara limbah padi, dia itu sekamnya banyak dijadiin pupuk. Jadi dia udah diutilisasi lah banyak. Jadi sekamnya dia sampai jeraminya pun kayaknya buat makanan ternak. Jadi dia udah banyak diutilisasi. Limbah tebu juga di pabrik tebunya, dia langsung dipakai untuk menghasilkan energi yang dibakar kayak batu bara. Kayak gitu. Makanya waktu kemarin saya tesis S1, saya milih akhirnya limbah kayu karet karena ternyata limbah kayu karet ini secara umum kita punya 470 juta gigajoule per tahun, which is sangat besar potensinya. Itu kalau mau dilihat ya berapa persen ya, saya nggak tahu berapa persen. Berapa konsumsi energi Indonesia, saya kurang tahu. Pokoknya ini besar lah ya, potensinya sangat besar, dan hanya 1% dimanfaatkan untuk energi. Jadi bayangin seberapa banyak potensi yang belum dikembangkan. Dan saya milih untuk kayu karet karena kayu karet ini udah sustain. Kenapa saya bisa bilang kayu karet udah sustain? Karena dia itu sudah berproduksi secara lama, bertahun-tahun, dan selalu ada. Dan itu kita udah mengunjungi beberapa kayak plantation-nya, beberapa hutan kayu karetnya di Jawa Barat. Itu siklus produknya 20-30 tahun, artinya setelah dia udah tumbuh, sudah mulai pertama kali dipanen si karetnya, itu dia bisa bertahan 20-30 tahun, baru dia ditebang kayak gitu. Dan itu udah berlangsung lama gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa dia udah sustain, jadi dia nggak mungkin habisan gitu. Jadi dan itu limbahnya tuh berserakan di mana-mana. Kalau misalnya kalian datang ke perkebunannya, itu tuh kayak pernah jalan dari sini ke Selo atau kemana, dari sini ya ke arah Expo gitu, itu kayak kayu cuma ditumpuk-tumpuk gitu doang, kayak gitu. Sama kondisinya mirip. Kalau di sini mereka akan dikoleksi, ada perusahaan yang mengoleksi terus bakal disalurin. Kalau di Indonesia didiamin aja di situ sampai membusuk kayak gitu. Dan dia dibagi dalam beberapa jenis limbah. Itu ada ukuran besar, ada ukuran kecil. Ukuran besarnya biasanya dijadiin furnitur karena kayu karet walaupun nggak bagus, tapi dia masih bisa untuk bertahan lama sebagai furnitur. Tapi yang ukuran kecil ini baru dijadiin kayu bakar, dia belum dikoleksi. Waktu itu saya pakai kayu karet kecil. Nah, kalau menurut saya potensi Indonesia ini cuma satu contoh ya. Saya nggak bilang padi itu jelek, walaupun menurut saya buat pirolisis yang paling bagus adalah kayu, karena dia yang paling konsisten hasilnya. Contohnya kalau kita lihat di potensi limbahnya itu di kayu karet. Di sini kalau misalkan emang mau dibangun pyrolysis, dia potensinya sangat besar, dan si pyrolysis ini sudah terbukti teknologinya bekerja dan menghasilkan produk yang bisa diutilisasi menjadi berbagai macam produk lain. Entah itu air jadi hidrogen seperti yang saya teliti, atau bio-oilnya sendiri udah dipatenkan, baru udah jadi bahan bakar di banyak boiler yang tersedia di Finland.
Oke, jadi itu aja yang mau disampaikan. Mohon maaf kalau bahasanya berlibat dan kurang memanusia, terlalu saintifik, tapi semoga mengerti apa yang saya lakukan dan semoga menginspirasi teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Memang topik yang menarik dan hipnosis memang dapat lebih hot dibanding biji jagung. Untuk yang kita baru kan ya. Ya, jadi kita ada waktu sampai jam 2:20 untuk sesi pertanyaan. Ya 15 menit. Jadi saya dahulukan audiens dulu. Dan Teh Windy sama Kak Halma. Teh Windy silakan. Boleh ditunjukin lagi resultnya nggak yang gerak? Yang grafik yang di bawah ini, gimana ya emang grafik. Silakan. Itu kan 7% ya, itu 7% itu maksudnya dalam arti besar atau kecil? 7% kecil, kalau slide kecil. Ya. Jadi gini, kita kan 7% ini hitungannya kita konversi 80% dari yang kita pengen yang maksimal bisa dikirim. Kenapa dia kecil banget 7%? Karena kita masukin nitrogen banyak, jadi yang gas keluarannya itu ini dihitung sama nitrogennya. Jadi nitrogen tuh kayak setengahnya lebih dari si yang kita masukin supaya bikin dia kondisinya inert. Jadi ini ya ibaratnya kalau saya hilangin nitrogennya, dia paling besar. Itu emang yang ini tuh kayak katanya kan kita ngitung berapa banyak organik yang ada di dalam si ini kan si water fraction-nya itu. Itu kalau 19 hidrogen itu mungkin maksimal sekitar 9%. Jadi ini pencapaian ini tuh, iya, jadi kayak, ya udah 80%. Berarti 80% itu yield-nya. Iya, yield-nya udah 80%. Ya itu udah bagus banget. Cuma yang jadi masalah stabilitasnya. Kalau dilihat pun yang kelihatan stabil di awal, ternyata setelah 16 jam dia tetap turun. Nah, makanya itu yang mau diteliti lebih lanjut. Kalau saya targetnya sebetulnya kita 80% udah oke. Yang targetnya itu adalah target stabil. Itu yang belum dapat. Jadi stabil itu dalam kurun waktu setahu saya sekitar 200 jam. Dia 200 jam nggak perlu diganti katalisnya, nggak perlu diganti. Itu baru dikatakan dia stabil. Terus yang itu kan karena dari yang reformat ditambah itu katalis yang dari PTT kan? Iya. Bisa jelasin nggak kenapa yang membedain? Oke, yang bedain si katalis ya? Enggak, bukan masalah itunya, tapi backgroundnya gitu. Kenapa kalau katalis sendiri yang dari PTT kan prop langsung turun. Terus dari yang itu komersial kan agak-agak fuzzy gitu. Tapi kenapa pas digabung jadi stabil? Nah, korelasi juga yang digabung pas digabung ini kita metodenya beda. Jadi kita lihat kan si katalis yang komersial itu cuma nikel doang. Dia nikel oxide 11, terus di nikel oxide terus direduksi jadi nikel monooksida. Nah, si VDD ini punya dua katalis. Dia punya monolit zirkonia murni yang dia kayak zirkonnya ditaruh di atas keramik. Dan lagi tuh nikel yang dia tempelin di zirkonnya. Jadi yang digabungin itu adalah si dua ini, si nikel dan si monolit. Sementara yang VDD jalan sendiri itu kita pakai yang bawah. Jadi beda katalis. Yang si monolit ini ternyata punya efek yang jauh lebih yang apa ya? Jadi sebetulnya efeknya tuh saling tumpang tindih. Jadi kalau misalkan kita lihat nikel, sebenarnya kalau misalkan kita lihat yang kedua ini yang gabungan komersial sama zirkonia kan mirip kan sebetulnya. Mereka punya sama-sama punya zirkonia dan punya nikel. Tapi ternyata si gabungan nikel sama zirkonia dalam satu katalis itu membuat efek buruk buat si katalisnya, buat si prosesnya. Sementara kalau misalkan kita pisahkan zirkonia aja dan nikel aja, itu justru saling komplementer. Jadi kita yang ini ternyata si monolitnya ini tuh kayak merusak kayak jadi si organiknya kan macam-macam. Si monolit ini ngebantu untuk memecah si organik itu menjadi lebih homogen sebelum dia nyampe ke si nikel. Makanya dia bakal prosesnya lebih stabil. Terima kasih. Tadi Kak Halma dulu, setelah Halma dari Thomas sama Bimo. Ya. Kalau aku mau nanya tentang yang sistem pirolizisnya sih. Okay. Menurut kamu kayak teknologi untuk fast pyrolysis ini, is it sederhana enough untuk misalnya diaplikasikan di Indonesia?
dan juga bisa nggak misalnya diajarkan kepada komunitas. Dan juga kayu jenis apa yang menurut kamu selain kayu karet gitu yang atau bisa kayu apa aja atau ada kayu khusus ya? Terima kasih pertanyaannya buat Mbak Karmen. Ibu Karmen, Ibu host. Jadi permasalahan dari pyrolysis itu adalah dia akan sangat ekonomis ketika dia dalam skala besar. Di dalam skala kecil, karena dia butuh energi yang banyak untuk memanaskan si reaktor itu. Kalau misalkan dari buat plant kecil, itu biasanya efisiensi bakal turun jauh. Karena biasanya semakin kecil pabrik, semakin besar dia punya loss. Jadi kayak dia karena sistemnya lebih sederhana segala macam kan. Jadi dia banyak kalor yang hilang ke lingkungan. Si panas itu banyak yang nyebar ke lingkungan. Makanya biasanya nggak dipilih. Jadi untuk kalau menurut saya potensi dikembangkan untuk skala komunitas itu hampir mustahil kalau saya sih. Saya bilang. Kayak walaupun ada opsi-opsi lain yang bisa dipakai, contohnya gasifikasi, which is kalau kata saya dia yang si mobil zaman dulu itu pakai gasifikasi. Itu pun satu mobil pun bisa jalan gitu. Jadi ibaratnya satu orang pun bisa ngejalanin itu mesin gitu. Di komunitas pasti bisa ngejalanin mesin si gasifikasi itu. Mungkin saya kira bisa ngobrol juga tentang gasifikasi. Tapi kalau pyrolysis, kalau kata saya sih lebih cocok cara untuk dikembangkan oleh perhutani misalnya, atau lebih ke organisasi yang udah besar, yang udah besar gitu, kayak gitu, atau PTPN, gitu. Perkebunan Nasional, ya kayak gitu. Itu mungkin bisa, karena mereka juga setahu saya mereka bergerak di konstruksi sekarang. PTPN tuh mulai bergerak di konstruksi. Terus untuk kayu jenis apa? Sebetulnya kayunya kayu apa aja? Di Finland sendiri yang saya pakai kemarin bahan bakunya itu adalah kayu. Tahu kalau motong kayu, kalau di Harvest Moon ada yang lognya, tahu kan? Ya itu yang dipakai mereka itu kayu-kayu yang sama akar-akarnya. Kalau nggak sisa-sisa yang kami tebangkan yang gede-gede di bawah, sisa kan di tumpuk-tumpuk itu yang di bawah, kayak gitu. Jadi kayu apapun, karena pyrolysis cukup versatile asal dia ibaratnya densitas sama analogi. Ibaratnya kayak sama-sama kayu, itu bisa dipakai di satu reaktor. Tapi kalau misalkan kayu sama gabah itu udah nggak bisa. Jadi harus mirip lah, ibaratnya secara fisik dia terlihat mirip. Tapi sorry, skalanya itu maksudnya kayak berapa ton atau berapa kilo kayu yang dibutuhkan supaya ini tuh efisien gitu? Efisien. Sebenarnya berapa kilo pun bisa ya, saya nggak bilang ini nggak bisa ya. Maksudnya VDP pun pilot scale-nya sekitar 20 kg per jam. Which is nggak gede. Itu masih bisa, walaupun efisiensinya rendah. Tapi untuk kayak skala mau bikin untung, saya nggak bisa jawab sekarang. Tapi bisa atau enggak itu dari skala berapa? Skala lab pun bisa kalau mau. Tapi ya itu kalau dari efisiensi terus mau dapat duit atau mau PBP mau breakpoint itu saya nggak bisa menjelaskan. Tapi bisa dicari tahu. Bisa dicari tahu. Bisa dicari tahu. Siap. Oke, nanti kita korespondensi lebih jauh. Terima kasih. Berarti sekarang Thomas. Ya, terima kasih Adi ke presentasi yang keren, informatif. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Thomas dan teman saya Irwan, kita dari Jerman, mahasiswa exchange. Kita sekarang kuliah semester 3 di Metropolia. Dan sangat berbeda background kita. Sini cuma mungkin sosialisasi dan ilmu yang baru gitu kan. Kita sekolah di jurusannya construction management gitu kan. Teknik sipil sih kan. Nah, jadi saya cuma mau nanya, ini kan kamu pakai fast pyrolysis. Ada bedanya nggak dengan fast intermediate? Hasilnya apa yang bedain? Gitu? Oke. Buat prosesnya. Buat proses ya, sebetulnya dia bedanya tadi yang saya bilang di temperatur sama berapa lama dia di dalam reaktor si kayunya. Itu bedanya adalah si hasilnya. Ini L itu untuk liquid product, S untuk solid product, itu untuk gaseous product. Kalau kita lihat si fast pyrolysis ini bakal menghasilkan lebih banyak liquid. Misalnya bio oil tadi dia bakal dominan si hasilnya. Karena dia di dalam reaktor cuma sebentar meleleh, terus langsung kita koleksi. Dia udah cair, kita ambil langsung di cairannya. Kalau misalnya di intermediate temperaturnya nggak akan beda jauh, tapi dia lebih pelan-pelan dipanasinnya.
itu membuat si cairannya, habis mencair dia sempat menguap dulu, makanya ada gas yang lebih banyak dibandingkan dari si intermediate, dari si fast food kayak gitu. Itu lebih ke komposisi produknya, mau yang mana yang kita ambil. Gitu. Nah kalau gasifikasi, dia karena dikasih oksigen yang banyak, setengahnya kebakar, enggak setengahnya, sepertiga mungkin kebakar, terus si panasnya meleleh, terus jadi gas semua ke atas, jadi banyak kali banyak. Itu lebih ke komposisi produk yang mau. Tadi pakai pas karena mau kolek dia punya saya pas karena saya meneruskan dari hasil punya VDD. Jadi udah menggunakan pas pyrolysis, terus punya side produksi air itu yang mau di. Tapi waktu S1 saya slow, itu lama sih kayaknya. Jadi kayak sekitar setengah jam, mungkin setengah jam sampai 1 jam di dalam reaktor, cuma 300 derajat. Jadi kayak bikin arm kayak ditaruh, ditungguin aja sampai dia pelan-pelan naik temperatur. Tapi hasilnya jadi nggak ada cairan, dia nggak sampai meleleh. Si kayunya hanya jadi menghitam kayak arang, terus kehilangan zat-zat yang nggak berguna, air, terus kayak organik yang nggak punya nilai energi. Bingung? Saya. Terima kasih atas presentasinya. Saya sebenarnya pertanyaannya simpel banget. Itu tadi hasilnya hidrogen. Iya, hidrogen. Gas. Setelah itu proses berikutnya gimana? Nah, pertanyaannya apa? Ini gitu. Jadi, gajinya kan, buat apa sih hidrogen aji gitu kan? Kalau kalian mau tahu, semua barang-barang yang kalian punya itu dimulai dari hidrogen. Hidrogen itu kalau di pabrik kimia itu kayak apa ya ibaratnya, kayak nasi kalau buat orang Indonesia. Apapun yang mau masuk ke perut kalian, ke proses selanjutnya, itu harus ada hidrogen. Metanol itu buat apa sih? Plastik kalian itu dari metanol, bisa. Atau pupuk itu juga bisa kalian buat dari hidrogen. Atau juga bukannya itu gas ya? Iya juga. Jadi si hidrogen kalau dicampur sama air bisa jadi macam-macam gitu. Bisa jadi macam-macam. Cuma di sini kita pengen jadi bahan bakar. Kenapa? Karena menurut orang-orang, menurut konvensi banyak orang, hidrogen itu bakal jadi ibaratnya listrik untuk transportasi. Dia tuh kayak energy carrier gitu bilangnya. Dia nggak punya, dia tuh kayak apa ya? Saya nggak ngerti sebetulnya kenapa hidrogen tuh paling hit banget. Cuma dia punya nilai kalori tinggi dan densitas dan dia ringan. Itu yang utama. Jadi dia bisa dipakai untuk energi carrier yang paling efisien menurut orang-orang kayak gitu. Disinilah kenapa hidrogen yang mau kita produksi, karena kita pengen membangun namanya itu hydrogen society. Ini nanti kalian nggak akan nemuin namanya pabrik gas station tuh isinya tuh solar enggak. Nanti kalian menemukan tuh itu isinya hidrogen. Karena selain dia bisa buat fuel, kalau misalkan itu kebanyakan hidrogen, kita bisa convert dia jadi bahan kimia yang lain yang sama-sama bermanfaat. Jadi dia sangat versatile gitu. Fungsinya di industri kimia tuh sangat versatile. Makanya ketika kita bisa membuat hidrogen, itu kayak kita bisa membuat semuanya ke belakang. Karena sekarang hidrogen, hasil utama hidrogen adalah si gas alam itu yang tadi di steam reforming itu jadi sumber utama. Sementara kita kedepannya nggak mungkin bergantung sama gas alam. Yang kita punya sekarang teknologinya hanya steam reforming dan elektrolisis. Dan elektrolisis itu biasanya nanti kaitannya sama wind power. Ketika wind power kelebihan energi, dia mau menghasilkan hidrogen pakai memecah air jadi hidrogen sama oksigen. Itu bisa, tapi efisiensinya oke banget, tapi butuh listrik yang which is itu sumber utama juga energinya dari mana sih? Jadi ya kayak muter-muter gitu. Makanya kita pengen buat hidrogen karena lebih versatile, lebih fuel dan hidrogen. Ya, mantap sekali. Jadi waktunya pas sudah habis. Ekonomi hidrogen di masa depan ya. Tahun 70-an ya sebetulnya itu ya, ekonomi hidrogen bahan bakar ideal. Turun powernya karena karena fossil fuel. fossil fuel. Hidrogen harus dipakai di